Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kota Losmawe akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya Inang Nurana dari SDN 8 Banda Sakti sebagai observer. Saya Filia Rostiana dari SMA Negeri 6 Losmawe sebagai coach. Dan saya Susi Astuti SPD dari SD Negeri 5 Banda Sakti sebagai Kushi. Selamat menyaksikan. Mulai. Assalamualaikum Filia. Waalaikumsalam Pak Ina. Bagaimana kabar Filia hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ina. Alhamdulillah ya. Oh ya Bu Filia, saya dengar Ibu Filia mau memegang kucing ya? Benar sekali Pak Ina. Kalau boleh tahu, dengan siapa Bu Filia kucing nanti? Saya akan melakukan kucing bersama dengan Bu Susi. Dengan berarti melakukan kucing dengan Bu Susi. Benar Bu sekali. Filia sebagai coach, Iya. Bu Susi sebagai kucing ya. Iya. Sebelum kita memulai observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan observasi. Pada kucing hari ini, saya akan mengamati dan menilai rubrik penilaian percakapan kucing sesuai dengan alur cerita, prinsip kucing, dan kompetisi inti kucing. Yang dimana prinsip kucing itu ada 3. Pertama, kemitraan. Kedua, memaksimalkan potensi. Yang ketiga, proses kreatif, ya. Dan dari seperti saya bilang, ada kompetisi inti juga. Kompetisi inti yaitu presence, kehadiran penuh ibu sebagaimana nanti. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi inti udah, prinsip kucing udah, yang terakhir berdasarkan alur cerita akan saya amati inti ibu. Alur cerita itu berarti seperti singkatannya itu tujuannya bagaimana, identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, yang terakhir tanggung jawab. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang pertama Bu, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan kucing kali ini yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu akan mengembangkan kompetisi mendengarkan dengan aktif, present, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Bagus sekali itu Bu. Yang kedua Bu, pertanyaan kedua ya. Dari ketiga kompetisi yang Ibu sebutkan tadi, mana nih yang akan Ibu secara spesifik lebih Ibu tekankan untuk dikembangkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Seperti itu. Berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi yang secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Ibu, mudah-mudahan kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya. Iya. Jadi saya nanti akan observasi lagi kompetensi Ibu yang tadi secara spesifik, yaitu tadi apa tadi Bu? Yang tadi? Mendengarkan aktif, Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan yang ketiga. Indikator bagaimana yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Indikator yang akan saya kembangkan yaitu saya menginginkan kucing saya ini menemukan solusinya dan dapat dapat menemukan langkah-langkah dari dalam mengatasi masalahnya. Iya, berarti itu udah bagus sekali. Ibu menginginkan menemukan solusi lah ya dari permasalahan yang dihadapi kucing Ibu. Benar sekali, Pak. Bagus sekali itu Bu. Baik Bu, kompetisi yang Ibu inginkan, indikator yang Ibu harapkan itu udah bagus sekali. Semoga
nanti kegiatan kucingnya itu berjalan lancar dan sukses Bu ya. Amin. Ya. Nanti setelah observasi kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Baik Pak. Baik Bu, sampai ketemu lagi nanti. Selamat menjalankan observasi Bu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Tilia. Apa kabarnya nih siang ini Bu Susi? Alhamdulillah baik. Bu Tilia sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Susi, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan. Iya Bu Tilia, dari kemarin lo saya cari Bu Tilia kan. Ini ada permasalahan kemarin di kelas saya ya Bu. Jadi terjadi pada saat jam pembelajaran saya, tiba-tiba anak-anak ada mengadu sama saya bahwa dia kehilangan uangnya itu. Jadi dia mengatakan bahwa Aryalah yang mengambil uangnya. Setelah itu saya pun memanggil Arya dan menanyakan, Arya, apakah ada mengambil uangnya Bang Aska? Katanya nggak ada Bu, saya nggak ada mengambil uang Bang Aska. Jadi Arya mengatakan tadi dia ada beli jajan uangnya banyak. Jadi saya mengatakan, abang tadi jajannya banyak ya nak? Begitu. Dari mana uangnya? Kalau abang bukan dari uang Bang Aska, katanya itu Bu, uangnya itu dari adiknya. Sehingga saya bersama Aska dan Arya tadi pergilah ke kelas adiknya dan meminta izin kepada guru kelas adiknya itu dan menanyakan kepada adiknya apakah ada sesuai dengan perkataan Bang Arya tadi ya Bu yang mengatakan bahwa uangnya itu dari adiknya. Sedangkan adiknya ini Bu tidak ada mengatakannya dia memberikan uang kepada Bang Aska di situ Bu. Saya merasa bahwa Bang Aska itu nggak jujur. Susi ya. Jadi saya garis bawahi setelah Ibu cerita tadi bahwa ini tentang kejujuran, ya. Kejujuran di mana ada antara Arya dan Aska tadi. Si Arya tadi kehilangan uang ya Bu ya. Nah, tetapi dia merasa itu uangnya dan dia tidak mengambilnya dan Aska merasa itu uangnya diambil seperti itu dan pengakuan dari si Arya tadi itu uang yang dikasih sama adiknya. Iya betul Bu. Tapi pada saat Ibu menemui adiknya bertiga dengan Aska dan Arya, ternyata adiknya tidak memberikan uang tersebut seperti itu. Dari cerita tersebut, dari peristiwa tersebut, kira-kira apa yang Bu Susi inginkan? Itulah Bu, jadi dari peristiwa tersebut saya inginkan perubahan kepada Aska itu ya Bu. Setidaknya dia jujur Bu, gitu. Jadi Ibu menginginkan perubahan dari Aska tadi ya Bu ya, supaya dia itu mau jujur mengakui kesalahannya ya. Ada nggak kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan? Itulah Bu, saya insya Allah akan melakukan strategi dengan melakukan penerapan segitiga restitusi. Saya akan memanggilkan Aska dan kita berbicara. Saya menerapkan sesuai dengan segitiga restitusi dan memanggil orang tuanya juga Bu. Oke, berarti saya garis bawahi lagi ya. Berarti Ibu akan melakukan segitiga restitusi, kemudian memanggil orang tua, gitu Bu ya. Setelah Ibu melakukan strategi tersebut, mungkin kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa? Mungkin kalau diperlukan seperti itu Bu. Insya Allah Bu, kita kan nggak bisa Bu bekerja sendiri itu ya kan Bu. Insya Allah saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah atau rekan sejawat saya agar bagaimana solusi yang saya dapatkan itu apakah benar apa betul. Seperti saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, mengapa saya memanggil orang tuanya Bu? Saya ingin mengetahui apakah betul seperti yang Arya katakan bahwa uangnya itu dari
dari adiknya. Sedangkan adiknya sendiri mengaku tidak ada memberikan uang kepada abangnya. Itu Bu. Jadi saya akan melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, orang tua, dan rekan sejawat. Oke, berarti Ibu harus memerlukan bantuan juga Bu ya Iya. dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang memang sudah berpengalaman di bidang itu Bu ya. Jadi kalau dilihat dari peristiwa tadi, kira-kira antara peristiwa si Arya tadi, kejujuran yang Ibu inginkan tadi, itu berada di level berapa? Mungkin pada peristiwa tadi saya menganggap itu ada di level 5. Karena memang dia bersikeras bahwa padahal kita sudah mengetahui adiknya itu mengaku tidak ada memberikan uang kepada abangnya, tapi dia tidak jujur. Berarti ada di level 5. Level 5 ya? Iya. Oke, Ibu ingin melakukan perubahan sehingga nanti berada di level berapa itu? Karena kejujuran ya Bu, bagi saya itu kejujuran itu sangat penting Bu. Karena kejujuran itu harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Karena kunci kesuksesan kita itu berada dari kejujuran. Jadi dengan kejujuran saya ingin ada di level 10 yang sempurna. Biasa Bu ya, memang sangat penting kejujuran. Iya betul ya. Bu. Kita tanamkan sedini mungkin ya. Oke, menurut Bu Susi nih, kira-kira seharusnya ini siswa seharusnya bersikap seperti apa? Ya, kira-kira siswa Bu Anak Susi, saya itu tadi, iya, selayaknya dia bersikap seperti apa Bu? Iya bersikap yang pasti kalau Arya itu bukan saya perhatikan anaknya di kelas itu kalau soal tanggung jawab insya Allah Bu dia itu bertanggung jawab anaknya. Di mana saya mengatakan dia bertanggung jawab apabila ada piket kelas, dia itu tetap melaksanakannya, mengerjakan PR ataupun apa kegiatan kita hari ini, membuat produk itu tetap ada. Tapi kejujurannya inilah Bu yang masih kurang. Oke. Jadi perubahan di kejujuran tadi, Iya. padahal dia anaknya bertanggung jawab. gitu ya. Anaknya bertanggung jawab. Oke, baik Bu. Kalau gitu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pendekatan tersebut, Ibu melakukan kolaborasi tersebut? Insya Allah saya akan melakukan strategi tadi ya Bu, kegiatan restitusi tadi secepatnya ya Bu. Insya Allah kalau kepada Arya saya akan melakukan kegiatan ini sepulang sekolah. Sekolah saya akan memanggilkan Arya. Semoga dengan saya melakukan segitiga restitusi dan saya akan menelpon orang tua Arya agar meminta izin waktunya untuk datang ke sekolah besok, sehingga dengan strategi saya untuk melakukan segitiga restitusi dan memanggil orang tuanya serta berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, mudah-mudahan Arya akan berubah. Jadi begini Bu Susi, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang sudah Ibu Susi dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang, saya merasa lega Bu ya, karena apa? Tadi sebelum kita melakukan percakapan ini, saya masih terheran-heran, saya masih bertanya-tanya dalam hati saya, mengapa Arya kok nggak jujur, sedangkan adiknya itu sudah mengatakan uangnya itu tidak dia berikan kepada Arya, dan saya sudah menanyakan kepada adiknya, dia tetap berprinsip bahwa uang itu dari adiknya di situ Bu. Jadi saya alhamdulillah dengan percakapan ini saya menemukan solusi atau strategi yang akan saya lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu. Alhamdulillah. Berarti Bu Susi sudah mempunyai gambaran ya, Alhamdulillah Bu. gambaran untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sudah menemukan solusinya. Jadi setelah Ibu melakukan aksi tersebut, saya tunggu Bu. Iya Saya Bu, tunggu kabar insya Allah selanjutnya ya, Bu. Bu ya. Apabila besok saya akan melakukan kegiatan kolaborasi bersama saya dan memanggil orang Iya. tuanya, insya Allah saya akan bertemu Ibu lagi. Oke, baik. Iya, sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Filia, Waalaikumsalam Kak Inang. gimana tadi kabarnya setelah observasi? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching atau observasi terhadap kucing saya yaitu Bu Susi. Ya, berarti tadi udah melakukan observasi dengan Bu Susi ya. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Alhamdulillah Kak Inang. Oke, setelah Bu Filia melakukan kegiatan kucing, bagaimana perasaan Bu Filia dan kesan-kesan Bu Filia selama melakukan kegiatan kucing tadi? Perasaan saya lega Pak, karena saya sudah bisa membantu kucing saya untuk mendapatkan solusi yang dia inginkan, sehingga dia bisa menjalankan observasinya dengan menyelesaikan untuk proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Setuju ya. Iya. Berarti selain Ibu merasa senang setelah menemukan solusi dari permasalahan kucing Ibu, apa lagi yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya sudah menjalankan proses coaching ini yang sesuai dengan prinsip kucing dan alur tirta, Pak. Seperti itu. Berarti Ibu telah mendapatkan suatu manfaat dari kegiatan coaching tadi itu dengan melakukan proses kegiatan coaching berdasarkan alur tirta. Iya. Iya, bagus sekali itu. Oh iya Bu Filia, dari kegiatan coaching tadi saya ada beberapa catatan. Hasil observasi saya berdasarkan kegiatan coaching Bu Filia dengan Bu Susi tadi. Di antaranya itu, saya melihat Bu Filia itu sudah menunjukkan adanya proses alur tirta seperti yang Ibu bilang tadi ya. Itu di mana Bu Filia itu ada menanyakan tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan Ibu. Pertama. Yang kedua, Ibu saya lihat tadi ada mengidentifikasi kunci Ibu. Itu Ibu menggali lagi, memetakan situasi saat yang keadaannya bagaimana dan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya, Ibu saya telah melihat juga ada melakukan menanyakan rencana aksi di situ saya lihat. Yaitu di mana Ibu mengembangkan ide alternatif bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir tanggung jawab. Saya melihat Ibu udah ada aspek tanggung jawabnya di situ. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan Ibu tanyakan, akan Ibu nanyakan kepada kucing. Selanjutnya saya telah melihat juga Ibu telah ada juga tadi prinsip-prinsip kucing yang diantaranya itu 3 kan? Iya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di situ saya melihat Ibu telah ada prinsip coaching itu pada kucing. Yang terakhir, karena tadi saya akan menilai Ibu kan berdasarkan rubrik penilaian, maka saya akan menilai tadi berdasarkan alur tirta sudah terlaksana. Yang kedua berdasarkan prinsip kucing. Yang ketiga berdasarkan kompetisi yang ingin dicapai, yaitu Ibu telah menunjukkan yang ingin dicapai ya. Dicapai itu ada presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus dari yang saya nilai dari rubrik penilaian tadi ada kompetisi yang ingin dicapai secara spesifik. Di situ saya sudah melihat juga, saya sudah melihat Ibu tercapailah aspek-aspek yang Ibu inginkan. Yaitu tadi yang seperti Ibu inginkan itu ada 2. Ya. Pertama itu mendengarkan dengan aktif. Dengan kita mendengar dengan aktif, maka timbullah pertanyaan berbobot ya. Oke. Untuk selanjutnya, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini, Ibu telah, saya lihat telah tercapailah kompetisi spesifik yang diinginkan. Maka di situ akan ada timbul indikator-indikatornya.
apa yang indikator inginkan dari kegiatan kucing tadi? Baik Pak, dari kucing yang saya lakukan tadi itu saya sudah melakukan sesuai dengan kucing dengan alur tirta Pak, ya. Kemudian di alur tirta ini kan kita menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kucing saya untuk menceritakan permasalahan sehingga kucing bisa menemukan solusi-solusinya Pak. Iya, berarti Ibu indikator yang ingin Ibu capai pada kegiatan kucing ini yaitu Ibu dengan melakukan alur tirta, Iya. maka permasalahan yang terjadi pada kucing Ibu itu Iya. terselesaikan. Benar sekali Ya. Pak. Sangat luar biasa tuh Bu kegiatan kucing Ibu yang saya lihat tadi. Terima kasih. Semangat Bu terus untuk melakukan perubahan. Luar biasa, makasih Pak. Terima kasih juga Bu Filia atas waktunya. Oke Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih.